Berhenti sejenak, dan tolong dengarkan peringatan saya ini dengan seksama, karena seringkali kita melakukan kesalahan fatal yang justru memperparah kondisi tubuh kita tanpa disadari. Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan nyeri pinggang bagian belakang yang tumpul, namun sangat mengganggu, seolah-olah ada beban berat yang menggantung di punggung bawah? Rasa sakit ini tidak hilang meskipun Bapak dan Ibu sudah menempelkan koyo panas berlapis-lapis, atau meminta anak cucu untuk memijatnya dengan minyak gosok setiap malam. Kita seringkali terlalu cepat menyimpulkan bahwa ini hanyalah saraf kejepit atau encok biasa, karena faktor usia yang sudah tidak muda lagi, sehingga kita mengabaikan sinyal bahaya yang sebenarnya sedang diteriakkan oleh organ dalam tubuh kita. Banyak lansia yang datang ke tempat praktik saya dengan kondisi pinggang yang sudah memerah dan lecet akibat kerokan atau pijatan yang terlalu keras, padahal sumber masalahnya bukan pada otot atau tulang belakang, melainkan pada organ vital yang letaknya tersembunyi di balik pinggang itu. Bayangkan betapa bahayanya jika ginjal Bapak dan Ibu sedang meradang atau bengkak karena bendungan racun, namun justru ditekan-tekan dengan pijatan yang kuat dari luar. Bukannya sembuh, organ yang sedang luka itu malah bisa pecah atau mengalami kerusakan yang lebih parah, yang bisa berujung pada kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa. Ketidaktahuan kita dalam membedakan antara nyeri tulang belakang dan nyeri ginjal seringkali menjadi penyebab utama keterlambatan penanganan yang berujung pada gagal ginjal permanen. Seringkali Bapak dan Ibu merasa bingung kenapa sakit pinggang ini disertai dengan perubahan warna air seni yang menjadi keruh atau berbusa, dan badan yang terasa demam ringan setiap sore hari. Rasa lelah yang luar biasa dan hilangnya nafsu makan juga sering menyertai. Namun kita masih saja sibuk mengoleskan balsem panas di pinggang, berharap besok pagi akan sembuh dengan sendirinya. Sebagai seorang dokter spesialis yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun sisa hidup saya untuk merawat dan mendampingi kesehatan para lansia di seluruh penjuru negeri saya, seringkali merasa hati saya teriris melihat pasien yang datang dengan kondisi ginjal yang sudah rusak parah hanya karena salah duga. Mereka datang dengan wajah yang menahan sakit tubuh yang bengkak karena cairan tidak bisa keluar, dan penyesalan yang mendalam karena telah meremehkan sakit pinggang yang mereka rasakan berbulan-bulan lalu. Saya Dr. Irfan Ali, hadir di sini dengan niat yang tulus dan sepenuh hati untuk membagikan sebuah rahasia alam yang tumbuh liar di pekarangan rumah kita yang sering kita cabut dan buang, padahal ia adalah penyelamat ginjal yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang penuh kedamaian dan selamat datang kembali di rumah sehat kita bersama channel Kebanggaan Keluarga Indonesia. Sobat sehat penyakit dalam, saya sangat bersyukur yang tiada terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari yang indah ini, kita masih diberikan nikmat napas, nikmat kesempatan, dan nikmat akal sehat untuk terus belajar memperbaiki diri demi masa tua yang berkualitas dan jauh dari penyakit mematikan. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini yang meluangkan waktu berharga untuk menyimak video ini adalah bukti nyata bahwa api semangat untuk memiliki ginjal yang sehat dan tubuh yang bugar masih berkobar menyala terang benderang di dalam jiwa Bapak dan Ibu. Sebelum saya membongkar secara detail tanaman liar, apa yang saya maksud, dan bagaimana cara mengolahnya menjadi ramuan pembersih ginjal yang ampuh, saya memohon dengan sangat hormat, rendah hati, dan penuh kasih sayang, agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu bukan sekadar tombol biasa di layar kaca, melainkan sebagai ikrar atau janji Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam gerakan Lansia Sehat Indonesia yang saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu memastikan diri untuk selalu terhubung dengan saya dan tidak akan tertinggal satupun informasi kesehatan vital yang bisa menyelamatkan nyawa keluarga tercinta. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat, positif, dan optimis hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi di kolom komentar di bawah video ini sebagai bentuk doa bersama
yang menembus langit. Silakan tuliskan nama lengkap, asal kota atau daerah tempat tinggal, dan kalimat "Saya siap ginjal sehat pinggang kuat" agar menjadi doa massal yang diamini oleh ribuan penonton lainnya yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Saya berjanji akan menyempatkan diri di sela-sela kesibukan praktik untuk membaca komentar Bapak dan Ibu satu persatu, dan memberikan tanda hati sebagai bentuk dukungan moral, apresiasi, dan rasa terima kasih saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini. Mari kita mulai pembahasan yang sangat penting dan mendalam ini dengan menyelami sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati dari salah satu pasien istimewa saya yang bernama Bapak Rustam, seorang pensiunan mandor bangunan berusia 68 tahun yang sangat tangguh. Pak Rustam adalah tipe orang tua yang tidak mau diam dan selalu menyibukkan diri dengan berkebun di halaman belakang rumahnya, meskipun anak-anaknya sudah melarangnya bekerja berat. Suatu hari, Pak Rustam mulai merasakan nyeri yang tidak nyaman di pinggang kanan. Bagian belakang rasanya pegal dan panas yang tidak hilang, meskipun beliau sudah beristirahat tidur siang. Seperti kebanyakan orang tua pada umumnya, Pak Rustam mengira itu hanyalah akibat terlalu lama membungkuk saat mencabuti rumput liar di kebunnya, sehingga beliau meminta istrinya untuk mengurut pinggangnya dengan minyak tawon setiap malam. Namun, bukannya membaik, rasa sakit itu justru semakin menjadi-jadi dan menyebar hingga ke perut bagian depan, disertai dengan rasa mual yang hebat setiap kali melihat makanan. Puncaknya adalah ketika Pak Rustam buang air kecil. Beliau terkejut melihat air seninya berwarna kemerahan, seperti air cucian daging, dan pinggangnya terasa seperti ditusuk pisau yang tajam. Dalam kondisi panik dan kesakitan luar biasa, Pak Rustam dibawa oleh anak-anaknya ke instalasi gawat darurat, dan setelah dilakukan pemeriksaan USG serta tes darah ditemukan bahwa ginjal kanan Pak Rustam mengalami pembengkakan akibat sumbatan batu ginjal dan infeksi yang sudah cukup parah. Dokter mengatakan bahwa pijatan yang dilakukan selama ini justru memperburuk peradangan pada ginjalnya yang sedang infeksi dan nyaris saja menyebabkan komplikasi sepsis atau keracunan darah. Pak Rustam sangat menyesal karena ketidaktahuannya hampir saja merenggut nyawanya dan membuatnya harus menjalani perawatan intensif yang memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Dalam masa pemulihannya, Pak Rustam berkonsultasi dengan saya mengenai cara menjaga kesehatan ginjalnya agar tidak kambuh lagi, dan apakah ada cara alami untuk membantu membersihkan sisa-sisa infeksi dan mencegah pembentukan batu baru. Saya kemudian tersenyum dan bertanya kepada Pak Rustam tentang kebun di belakang rumahnya. Apakah di sana banyak tumbuh rumput-rumputan liar yang kecil dan memiliki butiran-butiran hijau di bawah daunnya? Pak Rustam mengangguk heran dan berkata bahwa rumput itu adalah gulma yang paling sering beliau cabuti dan buang karena dianggap mengganggu tanaman hiasnya. Saya jelaskan kepada beliau bahwa tanaman yang sering beliau buang itu sebenarnya adalah daun meniran, atau dalam bahasa ilmiah disebut Phyllanthus niruri, yang di dunia medis modern dikenal sebagai stonebreaker atau pemecah batu. Tanaman kecil yang sering kita injak-injak dan kita anggap sampah itu ternyata menyimpan kekuatan medis yang luar biasa untuk melindungi ginjal dari kerusakan dan membersihkan saluran kemih dari kotoran. Pak Rustam tertegun tidak percaya bahwa obat yang beliau butuhkan selama ini sebenarnya tumbuh subur di tanah yang beliau pijak setiap hari. Kisah Pak Rustam ini adalah cerminan dari banyak lansia di Indonesia yang belum menyadari kekayaan alam di sekitar kita dan seringkali salah langkah dalam menangani keluhan tubuh. Untuk memahami secara mendalam mengapa ginjal yang bermasalah bisa menyebabkan nyeri pinggang yang sering dikira saraf kejepit, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana yang mudah kita bayangkan. Bayangkan ginjal Bapak dan Ibu seperti saringan wastafel di dapur yang bertugas menyaring kotoran dari air cucian piring agar tidak menyumbat pipa pembuangan. Jika saringan tersebut penuh dengan sisa makanan lemak dan kotoran, maka air tidak akan bisa mengalir lancar ke bawah
dan akan meluap kembali ke atas, memenuhi bak cuci piring. Genangan air kotor yang meluap ini akan menekan dinding bak cuci piring dan menyebabkan bau yang tidak sedap serta kerusakan pada material bak tersebut. Begitu juga dengan ginjal kita. Jika di dalamnya terdapat tumpukan kristal batu atau infeksi bakteri, maka aliran urin akan terhambat dan menyebabkan ginjal membengkak karena air seni tidak bisa keluar. Pembengkakan ginjal inilah yang menekan selaput pembungkus ginjal yang sangat sensitif terhadap rasa nyeri, sehingga menimbulkan rasa sakit yang tumpul dan dalam di area pinggang belakang tempat ginjal berada. Berbeda dengan nyeri saraf kejepit yang biasanya menjalar tajam dari pinggang hingga ke ujung kaki seperti aliran listrik. Nyeri ginjal biasanya diam di tempat atau menyebar ke perut depan dan selangkangan. Nyeri ginjal juga tidak dipengaruhi oleh perubahan posisi tubuh. Jadi, mau bapak dan ibu duduk berdiri atau tiduran, rasa sakitnya tetap sama dan konstan menyiksa. Lantas apa sebenarnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat saringan ginjal kita tersumbat dan menyebabkan nyeri pinggang misterius ini tanpa kita sadari selama bertahun-tahun hidup di dunia? Poin bahaya yang pertama dan paling sering dilakukan adalah kebiasaan menahan buang air kecil karena alasan malas bergerak ke kamar, mandi, atau sedang asyik menonton televisi. Menahan pipis sama saja dengan membiarkan air kotor yang penuh bakteri dan racun menggenang lama di dalam kandung kemih dan ginjal. Bakteri yang berkembang biak di air seni yang tertahan itu bisa dengan mudah naik ke atas menuju ginjal dan menyebabkan infeksi pyelonefritis yang sangat menyakitkan dan merusak jaringan ginjal. Saya teringat pada Ibu Marni, pasien saya yang lain, yang bekerja sebagai penjahit dan sering menahan pipis berjam-jam demi menyelesaikan pesanan baju. Beliau akhirnya harus kehilangan satu ginjalnya karena infeksi kronis yang sudah bernanah akibat kebiasaan buruknya itu. Bahaya kedua yang sering luput dari perhatian kita dan dianggap remeh adalah kurang minum air putih yang cukup setiap harinya, terutama bagi lansia yang merasa tidak haus. Banyak lansia yang berpikir bahwa karena aktivitas fisik mereka berkurang, maka kebutuhan air mereka juga sedikit. Padahal, ginjal tetap butuh air yang banyak untuk membilas racun. Urin yang pekat akibat kurang minum adalah tempat yang sangat ideal bagi terbentuknya kristal batu ginjal yang tajam dan melukai dinding saluran kemih. Poin bahaya yang ketiga adalah konsumsi obat-obatan pereda nyeri warung atau jamu-jamuan yang tidak jelas kandungannya secara sembarangan dalam jangka waktu yang lama. Bapak dan ibu mungkin merasa nyeri pinggang hilang sesaat setelah minum obat tersebut, namun zat kimia di dalamnya justru menumpuk di ginjal dan merusak unit penyaringannya secara permanen. Ini ibarat kita mematikan alarm kebakaran yang berbunyi, namun membiarkan apinya tetap membakar rumah kita. Bahaya keempat yang juga sangat krusial adalah konsumsi garam dan makanan asin yang berlebihan, seperti ikan asin kerupuk dan makanan kaleng. Garam yang tinggi akan memaksa ginjal bekerja ekstra keras untuk membuangnya, dan juga meningkatkan jumlah kalsium dalam urin yang merupakan bahan baku utama batu ginjal. Tanpa disadari, lidah kita yang semakin tua, semakin tidak peka rasa asin, membuat kita cenderung menambahkan garam lebih banyak yang justru membahayakan ginjal. Setelah kita menyadari betapa banyaknya musuh yang mengintai kesehatan ginjal kita, kabar gembiranya adalah alam telah menyediakan solusi pembersih yang tumbuh liar di pekarangan kita, yaitu daun meniran. Tanaman ini memiliki ciri batang bulat basah tinggi, kurang dari 50 cm, dan daun majemuk yang kecil berbentuk bulat telur, tersusun berseling. Ciri khas utamanya adalah adanya butiran-butiran buah kecil berwarna hijau di bagian bawah tangkai daunnya yang membuatnya diberi nama meniran. Mengapa meniran bisa menjadi penyelamat bagi ginjal dan pinggang? Bapak dan Ibu, jawabannya terletak pada kandungan senyawa fitokimia yang sangat kaya seperti flavonoid, lignan, dan alkaloid. Penelitian ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal internasional, termasuk dari Jepang dan Brazil, telah membuktikan bahwa ekstrak meniran memiliki kemampuan untuk mencegah pembentukan batu kalsium oksalat di ginjal. Senyawa dalam meniran bekerja dengan cara menghaluskan permukaan kristal batu sehingga tidak bisa saling menempel dan membesar melainkan hancur menjadi pasir halus.
Selain menghancurkan batu meniran, juga memiliki sifat diuretik alami yang kuat. Artinya, ia mampu merangsang ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin. Dengan aliran urin yang deras, maka pasir-pasir batu dan bakteri penyebab infeksi akan terdorong keluar dari tubuh secara alami tanpa perlu operasi. Bapak dan Ibu akan merasakan buang air kecil menjadi lebih lancar tuntas, dan pinggang terasa lebih lega karena sumbatan telah hilang. Meniran juga memiliki khasiat anti-inflamasi dan analgesik alami yang membantu meredakan peradangan dan nyeri pada jaringan ginjal yang bengkak. Jadi, selain membersihkan penyebabnya, meniran juga menenangkan rasa sakitnya, sehingga Bapak dan Ibu bisa beristirahat dengan lebih nyaman. Tak hanya itu, meniran juga dikenal sebagai imunomodulator yang ampuh meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar mampu melawan infeksi bakteri di saluran kemih dengan lebih efektif. Lantas, bagaimana cara mengolah tanaman liar ini agar menjadi ramuan obat yang efektif, aman, dan higienis untuk dikonsumsi setiap hari oleh lansia? Resep yang akan saya bagikan ini adalah resep rebusan meniran ginjal sehat yang telah digunakan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Perhatikan langkah-langkahnya dengan baik dan teliti agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari tanaman ajaib ini. Langkah pertama, carilah tanaman meniran yang tumbuh liar di halaman rumah atau kebun. Pastikan tempat tumbuhnya bersih dari polusi atau kotoran hewan. Cabutlah tanaman meniran tersebut utuh, mulai dari akar batang hingga daunnya sebanyak 3 sampai 5 batang ukuran sedang. Jangan buang akarnya karena di dalam akar meniran juga tersimpan zat aktif yang sangat baik untuk kesehatan. Langkah kedua, cuci bersih seluruh bagian tanaman meniran tersebut di bawah air mengalir sampai tidak ada lagi tanah atau debu yang menempel. Bapak dan Ibu bisa merendamnya sebentar dalam air garam untuk memastikan kuman atau serangga kecil mati dan rontok. Kebersihan adalah kunci utama karena kita tidak ingin memasukkan kotoran baru ke dalam tubuh yang sedang sakit. Langkah ketiga, siapkan panci perebus. Disarankan menggunakan panci dari tanah liat keramik atau kaca, dan hindari panci aluminium karena bisa bereaksi dengan zat aktif tanaman. Masukkan meniran yang sudah bersih ke dalam panci dan tambahkan 2 gelas air bersih atau sekitar 400 sampai 500 ml. Rebus dengan api sedang sampai air mendidih. Langkah keempat, setelah mendidih, kecilkan api dan biarkan mendidih perlahan atau simmering selama kurang lebih 15 menit hingga air menyusut menjadi 1 gelas. Proses perebusan ini penting untuk mengekstraksi sari-sari obat dari dalam serat tanaman meniran ke dalam air. Matikan api dan biarkan air rebusan mendingin hingga hangat kuku sebelum disaring dan dituang ke dalam gelas. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk meminum ramuan rebusan meniran ini 1 kali sehari. Di pagi hari, kira-kira 1 jam sebelum sarapan pagi. Rasanya memang agak pahit dan getir. Namun, percayalah bahwa rasa pahit itulah yang menjadi obat bagi ginjal Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu tidak tahan dengan rasa pahitnya, boleh tambahkan sedikit madu murni sebagai penawar, namun jangan gunakan gula pasir. Lakukan terapi minum rebusan meniran ini secara rutin selama 7 hari berturut-turut, lalu hentikan selama 3 hari sebelum dilanjutkan kembali jika diperlukan. Pola jeda ini penting untuk memberikan waktu istirahat bagi tubuh dan mencegah efek jenuh. Biasanya dalam waktu 1 minggu, Bapak dan Ibu sudah akan merasakan perubahan yang signifikan pada keluhan pinggang dan kelancaran buang air kecil. Banyak pasien saya yang awalnya ragu dan jijik karena harus merebus rumput liar. Salah satunya adalah Pak Rustam yang tadi saya ceritakan. Beliau sempat protes karena rasanya yang pahit dan baunya yang langu khas tanaman liar. Namun karena keinginan kuat untuk sembuh dan menghindari operasi, beliau memaksakan diri meminumnya dengan menutup hidung. Keajaiban terjadi pada hari keempat, Pak Rustam mengonsumsi rebusan meniran ini. Saat buang air kecil di pagi hari, beliau merasakan sedikit nyeri, menyengat di ujung saluran kemih. Dan keluarlah butiran-butiran kecil
seperti pasir bersama air seninya. Setelah kejadian itu, rasa nyeri dan pegal di pinggangnya hilang seketika. Seolah beban berat yang selama ini menggantung telah lepas. Beliau merasa sangat lega. Badannya terasa ringan, dan air seninya kembali jernih, tidak keruh lagi. Selain membersihkan ginjal dan saluran kemih, rutin mengonsumsi meniran dengan dosis yang tepat juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain yang luar biasa bagi tubuh lansia. Manfaat pertama adalah membantu menurunkan tekanan darah tinggi karena sifat diuretiknya yang membuang kelebihan cairan dan garam dari tubuh. Bapak dan Ibu akan merasa tensi lebih stabil dan kepala tidak mudah pusing. Selain membersihkan ginjal dan saluran kemih, rutin mengonsumsi meniran dengan dosis yang tepat juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain yang luar biasa bagi tubuh lansia. Manfaat pertama adalah membantu menurunkan tekanan darah tinggi karena sifat diuretiknya yang membuang kelebihan cairan dan garam dari tubuh. Bapak dan Ibu akan merasa tensi lebih stabil dan kepala tidak mudah pusing. Manfaat kedua adalah menjaga fungsi hati atau liver, karena meniran juga memiliki sifat hepatoprotektor yang melindungi sel-sel hati dari kerusakan akibat racun obat-obatan kimia. Ini sangat penting bagi lansia yang sering mengonsumsi banyak obat dokter agar hatinya tetap kuat menetralisir racun. Manfaat ketiga adalah membantu mengontrol kadar gula darah bagi penderita diabetes, karena meniran dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Manfaat keempat adalah meredakan asam urat, karena meniran juga membantu melancarkan pembuangan asam urat berlebih melalui urin, sehingga nyeri sendi pun ikut berkurang. Manfaat kelima adalah meningkatkan daya tahan tubuh secara umum, sehingga Bapak dan Ibu tidak mudah tertular penyakit flu batuk atau infeksi lainnya di masa tua yang rentan ini. Namun, sebagai dokter yang bertanggung jawab dan memegang prinsip kehati-hatian, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan bagi kondisi tertentu. Peringatan pertama, meniran memiliki efek menurunkan tekanan darah. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat darah rendah atau hipotensi, harus berhati-hati. Pantau tekanan darah secara rutin dan hentikan konsumsi jika merasa pusing, berkunang-kunang, atau lemas berlebihan. Peringatan kedua, meniran bisa menyebabkan keguguran pada wanita hamil, karena sifatnya yang bisa memicu kontraksi rahim dan melancarkan haid. Meskipun target audiens kita adalah lansia, namun mungkin ada anak atau cucu perempuan di rumah yang ikut mencoba. Jadi tolong diingatkan untuk tidak dikonsumsi oleh ibu hamil. Peringatan ketiga bagi Bapak dan Ibu yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat diabetes dari dokter, sebaiknya konsultasikan dulu penggunaan meniran ini, karena meniran bisa memperkuat efek obat tersebut, sehingga dikhawatirkan terjadi pendarahan atau gula darah, turun terlalu drastis hipoglikemia. Berikan jeda waktu minimal 2 jam antara minum obat dokter dan minum jamu meniran. Peringatan keempat, konsumsi meniran dalam jangka panjang tanpa jeda bisa menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit, karena sifat diuretiknya yang kuat. Oleh karena itu, patuhi aturan minum 7 hari dan istirahat 3 hari, serta pastikan Bapak dan Ibu tetap minum air putih yang cukup dan makan buah-buahan yang mengandung kalium, seperti pisang atau pepaya untuk mengganti mineral yang hilang. Selain meminum ramuan meniran, saya juga menyarankan Bapak dan Ibu untuk melakukan kompres hangat di area pinggang yang sakit, selama 15 menit setiap malam sebelum tidur. Hawa hangat akan membantu melebarkan pembuluh darah di sekitar ginjal dan merelaksasi otot-otot pinggang yang tegang, sehingga rasa nyeri akan berkurang. Hindari memijat area pinggang dengan keras, cukup diusap lembut saja dengan minyak hangat. Perbaiki juga posisi tidur. Bapak dan Ibu gunakan kasur yang tidak terlalu empuk dan tidak terlalu keras, yang bisa menopang tulang belakang dengan baik. Jika tidur telentang, letakkan bantal tipis di bawah lutut untuk mengurangi lengkungan punggung dan tekanan pada area pinggang. Posisi tidur yang benar akan membantu organ dalam termasuk ginjal beristirahat dengan optimal. Dukungan keluarga juga sangat penting dalam proses penyembuhan ini. Sampaikan kepada anak atau pasangan untuk membantu mencarikan meniran di halaman dan merebuskannya. Mintalah mereka untuk mengingatkan Bapak dan Ibu minum air putih secara teratur setiap jam,
agar ginjal selalu terbilas bersih. Jadikan momen minum jamu ini sebagai bentuk perhatian keluarga yang menghangatkan hati. Satu hal lagi yang perlu saya ingatkan adalah, jangan pernah mengabaikan nyeri pinggang yang disertai demam, menggigil, mual muntah hebat, atau kencing berdarah yang nyata. Itu adalah tanda infeksi ginjal akut atau batu yang menyumbat total yang membutuhkan penanganan medis segera di rumah sakit. Ramuan meniran adalah pertolongan pertama dan perawatan pemeliharaan bukan pengganti. Tindakan operasi darurat jika kondisi sudah kritis. Kelola stres dengan baik karena pikiran yang tenang akan membantu sistem hormon dan saraf bekerja seimbang yang pada akhirnya mendukung fungsi organ dalam termasuk ginjal. Sering-seringlah menarik napas dalam dan berzikir untuk menenangkan hati yang gelisah karena penyakit. Keyakinan bahwa kesembuhan itu ada dan dekat akan mempercepat proses pemulihan tubuh Bapak dan Ibu. Ingatlah bahwa setiap tanaman yang tumbuh di bumi ini diciptakan Tuhan dengan tujuan dan manfaat, tidak ada yang sia-sia, termasuk rumput liar sekalipun. Tugas kita adalah belajar mengenali dan memanfaatkannya dengan bijak untuk menjaga amanah kesehatan ini. Jangan buru-buru mencabut dan membuang meniran di halaman, karena siapa tahu dialah jawaban atas doa kesembuhan. Bapak dan Ibu selama ini, sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh pencerahan dan motivasi ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati Bapak dan Ibu sekalian. Nyeri pinggang tidak selalu berarti saraf kejepit. Bisa jadi itu adalah jeritan ginjal yang minta tolong dibersihkan. Dengan memanfaatkan daun meniran yang tumbuh liar dan gratis di pekarangan, Bapak dan Ibu bisa memiliki ginjal yang bersih dan bebas dari ancaman cuci darah. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Bapak dan Ibu hari ini. Apakah ingin terus bergantung pada obat pereda nyeri yang merusak ginjal, atau mulai mencoba solusi alami yang disediakan Tuhan di depan mata? Saya sangat berharap Bapak dan Ibu memilih jalan cerdas ini demi masa tua yang mandiri, aktif, dan penuh kebahagiaan tanpa rasa sakit yang membelenggu. Satu gelas rebusan meniran besok pagi bisa menjadi awal dari kebebasan Bapak dan Ibu dari nyeri pinggang yang menyiksa. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu dengan penuh semangat untuk melakukan aksi nyata kebaikan. Sekarang juga, bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga besar, grup arisan pensiunan, grup alumni sekolah, atau tetangga sebelah rumah yang mungkin sedang mengeluh sakit pinggang. Jangan biarkan ilmu sederhana, namun sangat berharga ini berhenti dan mengendap di Bapak dan Ibu saja, karena satu kali klik tombol share dari jari. Bapak dan Ibu bisa jadi adalah jawaban doa dan jalan kesembuhan bagi teman atau saudara yang sedang bingung dengan penyakitnya. Mari kita berlomba-lomba menjadi perpanjangan tangan kebaikan Tuhan untuk menebar manfaat. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus rendah hati dan penuh harap bagi Bapak dan Ibu yang belum menekan tombol subscribe, tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga, sebagai bentuk dukungan nyata pada channel ini. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu tidak hanya mendukung channel Sobat Sehat Penyakit dalam untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan diri tidak akan ketinggalan informasi kesehatan vital lainnya. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya, agar Bapak dan Ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya dari saya. Pada video selanjutnya, yang tak kalah menarik, dan dinanti-nanti insya Allah saya akan membahas secara tuntas tentang cara mengatasi mata kabur dan berlemak pada lansia tanpa operasi mahal, hanya dengan menggunakan bunga yang sering dijadikan hiasan pagar. Topik yang sangat penting, karena penglihatan adalah jendela dunia. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu sudah berlangganan agar tidak ketinggalan informasinya. Saya Dr. Irfan Ali selalu berdoa dengan tulus agar setiap Bapak dan Ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan yang sempurna, kekuatan iman dan fisik serta ginjal yang sehat berfungsi optimal. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya atas perhatian, kepercayaan, dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan
untuk mendengarkan celoteh dan nasihat saya di channel kebanggaan kita bersama. Sobat Sehat Penyakit Dalam, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal jariah bagi saya dan menjadi jalan kesembuhan, pencerahan, serta kebaikan bagi kita semua di dunia dan akhirat kelak. Akhir kata dari saya, jangan pijat pinggangmu. Rebuslah meniranmu dan nikmati hidup sehat tanpa nyeri ginjal yang menghantui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat luar biasa untuk kita semua.